call dia dan dia bilang, oh, just let's pray. If this is from God, then God will give you the the way, and akan confirmation after confirmation, just not based on your emotion. Saudaraku, pada saat itu saudaraku, saya mulai bergumul di hadapan Tuhan. Sebagai seorang ibu, saya mulai bergumul di hadapan Tuhan. Waktu anak saya mengatakan dia menjadi full time di dalam ministry, saudaraku, we go through everything. And sometimes it's not easy menjadi full time di dalam, take full time di dalam ministry. Suatu hal yang tidak mudah. Sebagai seorang ibu, saya mulai bergumul di hadapan Tuhan. Saya bilang, God, I cannot, give. Kayak itu saudara lihat saya sudah berapa saat saya tidak memberikan suatu sermon, ya. Saya bergumul sendiri di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, I just want you. I just want to see you and talk to you alone. I do not know apa yang menjadi kehendak Tuhan, but I want to seek you, God. If this is truly His calling or not. Ya, sebagai seorang ibu saudaraku, karena waktu itu Tuhan mulai selama setahun saudaraku, dia mulai singkapkan perjalanan kehidupan kami. The history dalam kehidupan saya dan kehidupan suami saya. Dia ingatkan, do you remember pada saat kita masih berada di Fresno. Kita berdua tidak ada impian, kita tidak ada bayangan sama sekali dipanggil full time untuk melayani Tuhan. Pada saat kita di Fresno, saudaraku, pada saat setelah graduate from school, saudaraku, Pastor Somi graduate from school, he got the job. Pada saat itu, saudaraku, the career lagi melambung, saudaraku. And all the sudden, saudaraku, Pastor Somi mengatakan pada saya, Mutia, we're gonna move to Houston, we're gonna start the church over there. Pada saat itu, saudaraku, even teman-teman kita pun mengatakan, you better pray harder. Is that itu based on emotion atau even though mungkin si Somi melihat ada kebutuhan di Houston, but maybe it's just based on emotion. Karena dia kasihan dengan Pastor Herminto yang traveling dari Oklahoma sampai ke Houston. Mungkin dia kasihan, you pray because saat ini karirnya lagi akan ada promotion. Tapi saudaraku, pada saat itu kita berdoa, kita bergumul di hadapan Tuhan. Dan kita melangkah dengan iman. Kita bilang, Tuhan, if this is your will, itu adalah kehendak-Mu. Kita mau obey. Saudaraku, kita pada saat itu, saudaraku, kita melihat gimana Tuhan memimpin kita, gimana tangan Tuhan menopang akan kehidupan kita. Pada saat-saat kita bergumul, gimana Tuhan membebaskan kita, gimana Tuhan memberi kelegaan kepada kita. Pada saat itu kita datang belum ada kerjaan, saudaraku, di Houston. But 1 week after that he got the job. 1 week after that I got the job. Saudaraku, tapi tangan Tuhan itu menuntun kehidupan kita. Dan Tuhan flashback everything yang terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat saya belum mendapatkan green card. Pada saat saya masih bekerja di nursing home, saudaraku. Pada saat itu ada suatu yang sama dengan sekarang. Pemerintah mengatakan kalau hiring illegal people, then they got fined $10,000. Pada saat itu visa saya F2 hanya mengikut suami, saudaraku, pada waktu kita masih di Fresno. Tapi dan teman-teman saya ada orang Filipina, ada orang Thai, mereka udah dipanggil, ditanya green card mereka, status mereka. Pada saat mereka mengatakan dengan saya, Mutia, do you have the green card? Saya pucat, saudaraku, saya bilang, I don't think I do, because they will call you next. Kita ada 3 orang Asia yang bekerja di situ. Tapi satu hal, Tuhan flashback kembali history yang terjadi di dalam kehidupan kita. Orang Filipina dipanggil, orang Thai dipanggil. Saya enggak pernah dipanggil, saudaraku, di kantor daripada direktur nursing saya. Saya enggak pernah dipanggil, enggak pernah ditanya status green card saya. Di situ Tuhan flashback sampai kita mendapatkan green card secara luar biasa melalui sponsor, even though suami saya, Pastor Somi, udah statusnya juga udah out of the status, tapi di company-nya mau sponsor dia sampai dia mendapatkan green card. Setelah itu perjalanan ke Houston, setelah itu perjalanan full time dalam ministry. Tuhan flashback every little single thing yang terjadi di dalam kehidupan kita. The history yang Tuhan sudah mark di dalam kehidupan kita. Pada saat itu, saudaraku,
At the end kita bilang dengan anak kita, go for it. If you want to serve God, there is no other job, there is no other things that much better. There is no other call that much better than serving our God. Because He is so awesome, because Dia Allah yang luar biasa. Saudaraku, maybe not everybody called to be pastor, not everybody called to be full-timer. But masing-masing dari kehidupan saudara, you call to be somebody. Melalui masing-masing dalam kehidupan saudara, you call to be somebody, to glorify His name is the same calling. Saudaraku, biarlah pada saat kita menghadapi suatu struggling di dalam kehidupan kita, pada saat kita menghadapi suatu masalah di dalam kehidupan kita, kita berhenti sejenak, kita datang pada Tuhan. Tuhan, let me remember the history that you already marked di dalam kehidupanku. Let me remember the history, kesetiaan-Mu Tuhan. Mungkin pada waktu kita datang di Amerika sebagai seorang stranger, kesetiaan-Mu Tuhan pada waktu saya lulus sekolah, kesetiaan-Mu Tuhan pada saat saya membutuhkan Engkau, kesetiaan-Mu Tuhan pada saat anak saya sakit di hospital, kesetiaan-Mu Tuhan pada saat saya membutuhkan pekerjaan, kesetiaan-Mu Tuhan pada saat saya membutuhkan hal-hal yang di luar akal budi saya. Tuhan, remind me again. Sehingga kita boleh berjalan kembali bersama dengan Dia. Kita boleh bangkit kembali bersama dengan Dia untuk melawan Goliat-Goliat yang ada di dalam kehidupan kita. Untuk kita boleh tidak menjadi tawar hati, tapi kita boleh menjadi kuat karena pengalaman hidup yang sudah Tuhan ukir dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudaraku. Yang ketiga, kita akan lihat dari Samuel 17 ayat yang ke-45 sampai 47. Ayat 1 Samuel 17, 45 sampai 47. Dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangin engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. The battle is the Lord and the victory is ours. Amin, saudaraku. Firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan diucapkan oleh Daud pada saat itu. Firman Tuhan dikatakan oleh Daud pada saat itu. Saudaraku, Daud melihat bahwa kekuatan dan kemampuan dan peralatan tempur bukanlah segalanya. Tetapi kuasa Tuhanlah yang memegang peranan penting di dalam pertempuran yang dia hadapin. Saudaraku, Daud benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam pertempurannya. Dikatakan bahwa Daud benar-benar berharap pada kuasa Tuhan untuk bekerja di dalam dirinya. Daud bersandar pada kekuatan Tuhan di dalam pertempurannya. Saudaraku, di dalam menghadapi persoalan masalah di dalam kehidupan kita, ada kalanya Tuhan menuntut kita untuk bersandar sepenuhnya kepada Dia. Kepintaran kita, kepandaian kita dapat membantu kita dalam mengambil keputusan. Tapi ada saatnya kita harus meletakkan kekuatan kita benar-benar dan bersandar kepada kekuatan Tuhan. Amin, saudaraku. Daud mengatakan bahwa sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara, ada suatu word of faith yang Daud ucapkan. Saudara, saya remember many years ago waktu kita join bisnis restoran, saudaraku, dengan beberapa teman. Setelah setahun kita mengundurkan diri dari share kami. Tapi pada waktu itu, saudaraku, list yang ada yang harus kita tanda tanganin itu 4 tahun untuk building restoran itu, untuk tempat yang kita pakai untuk restoran itu selama 4 tahun.
saudaraku. Pada saat kita menandatangani itu karena saya satu-satunya orang yang United States citizen, American citizen, maka itu mereka meminta saya untuk menandatangani akan lease agreement itu. Pada waktu kita keluar daripada share kita, saudaraku, kita bertanya if namanya bisa digantikan di dalam list agreement. Bukan nama saya lagi, tapi nama mereka yang masih meneruskan akan bisnis restoran itu. Pada waktu itu kita mendatangi dari tempat daripada orangnya, realtornya, dan dia kasih kita all the agreement yang menyebutkan cannot change the name sampai list itu selesai. Terus saya tanya, saudaraku, kalau cannot change the name sampai restorannya itu tutup di tengah-tengah, who will responsible? Dia katakan, ya you, because you sign the agreement for 4 years. Dan kalau something happen dengan restorannya itu, ya you the one that responsible. You have to pay all the fee. Setelah itu saudaraku, kita ke lawyernya juga bilang, next time when you have to sign something, you have to read. Or you have to, not just sign. Kita kan nggak tahu ya saudaraku, itu tulisannya kan kecil-kecil gitu. Kalau sign agreement itu tulisannya kecil-kecil, kita nggak tahu. Dia katakan, this is the agreement that cannot remove. Your name cannot be removed until you finish. Terus kita hitung saudaraku, kalau sampai, karena bisnisnya nggak berjalan terlalu baik juga, kita hitung kalau sampai bisnis itu tutup, berapa yang harus kita keluarkan. Kita hitung sekitar $130,000 saudaraku, kalau bisnis itu tutup. Pada saat itu saudaraku, setiap hari kita cuma bisa berdoa. Kita mengatakan, Tuhan berkati bisnis itu Tuhan. Jangan sampai tutup Tuhan bisnis. Bisnis itu berkati Tuhan, berkati, kirimkan Tuhan customer. This is our prayer saudaraku. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan you know what, ada orang yang akan membeli bisnis itu tapi teman-teman nggak mau, akan tetap diteruskan. Selama 3 tahun cukup deg-degan saudaraku. Tapi satu perkara, kalau kita bersandar kepada Tuhan kita, kalau kita berserah kepada Allah kita, kalau kita remember the history yang sudah Dia ukir di dalam kehidupan kita, kalau kita remember perbuatan-perbuatannya yang luar biasa di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudaraku, setelah 3 tahun persis saudaraku restorannya tutup. Right after 3 years restorannya declare tutup saudaraku. Pada saat itu kita cuma bisa berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, it's not by our strength, it's not by our power, but by your spirit. Itu cuma kuasa Tuhan saudaraku. I know the restoran itu saudaraku tidak make much money, tapi terus di continue month after month, year after year, until 3 years, and then they decided to close. Saudaraku, kalau orangnya nakal saudaraku, kalau orangnya punya pikiran yang nggak benar saudaraku, bisa aja dia close. Karena it doesn't make much, I don't think make much money. Bisa aja orangnya close the restoran dan well anyway kita nggak responsible. Nama mereka nggak ada di sana, cuma nama saya yang ada di sana. Tapi saudaraku, Tuhan bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi namanya. Amin saudaraku. Dan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kalau kita benar-benar saudaraku hidup di dalam kehendak Tuhan. Suatu proses yang terjadi, suatu challenge yang terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya untuk membuat kita semakin kuat, untuk membuat kita semakin percaya bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan akan kehidupan kita. Amin saudaraku. Yang terakhir, yang keempat, yaitu melangkah dengan iman. Dikatakan ayat yang ke-49 sampai ayat yang ke-50. Dikatakan, lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbahnya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud tidak menggunakan suatu metode yang canggih. Daud tidak menggunakan suatu alat yang luar biasa, IT yang luar biasa yang canggih. Tapi dikatakan di dalam menghadapi Goliat,
Daud menggunakan suatu hal yang sangat sederhana, yaitu batu dan ketapeng yang dia punyai, apa yang ada di dalam tangannya. Waktu dia lakukan, apa yang ada di dalam tangannya, apa yang Tuhan suruh dia lakukan, dia tahu, dia lakukan. Daud melangkah dengan iman. Iman tidak hanya percaya, tapi perbuatan harus menyertai kepercayaan kita. Sehingga terjadi kuasa Tuhan di dalam kehidupan Daud. Saudaraku, dan satu hal yang Tuhan ingatkan, Daud, semuanya itu terjadi untuk keselamatan suatu bangsa. Seringkali di dalam pergumulan kita, seringkali di dalam apa yang kita mauin kepada Tuhan, kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Tetapi pada siang hari ini Tuhan izinkan, Tuhan mau kita naik satu tingkat lebih tinggi lagi. Pergumulan yang terjadi di kehidupan saudara dan saya. Saya melihat ada beberapa anak muda yang datang ke Houston. Mereka yang sudah selesai sekolah, mereka akan mencari pekerjaan. Kita akan doakan untuk kalian bisa mendapatkan pekerjaan di Houston secara cepat. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan, melalui profesi-profesi kita, bukan untuk kemuliaan kita, bukan untuk keuntungan kita, tapi biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, mungkin kita bergumul untuk anak-anak kita. Kita bergumul, Tuhan rubah anakku, Tuhan pakai anakku. Biar itu bukan untuk kemuliaan kita sebagai parents, tetapi kita kembalikan kepada Tuhan. God, use them to glorify your name, to reach the generation. Biar kita bisa menggunakan hal itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Keberhasilan Daud, karena dia mengatakan bahwa siapa orang Filistin yang tidak bersunat ini, yang ngata-ngatain Allah daripada bangsa Israel, sehingga Daud menjadi marah dan mengatakan, aku akan membunuh dia, aku akan memusnahkan dia supaya nama Allah Israel, nama Yahweh itu boleh dipermuliakan. Bukan nama Daud yang dipermuliakan, tapi nama Allahnya yang dipermuliakan. Bangsanya dibebaskan daripada ketakutan. That is your call and that is my call this day. Saudaraku, kalau kita diberi Tuhan suatu promotion, kalau kita diberi Tuhan mungkin suatu authority, biar kita tidak menggunakan authority, kita tidak menggunakan promotion itu, kita tidak menggunakan kepandaian kita itu untuk diri kita sendiri, tetapi kita boleh menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk memberkati banyak orang. Mungkin memberkati rekan-rekan kerja kita, mungkin memberkati saudaraku anak-anak kita, memberkati anak-anak Sunday School, anak-anak tetangga kita. Jadikan kehidupan kita sebagai kehidupan berkat. Sehingga Goliat-Goliat yang ada di dalam kehidupan kita, kita bisa kalahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudaraku. Dan untuk dapat menang dalam masalah yang kita hadapin, kita berani untuk melakukan langkah-langkah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saya ingat kisah seorang janda Sarfat yang dikatakan pada waktu itu terjadi suatu kelaparan di negerinya. Waktu Elia datang dan meminta akan buli-buli minyak dan akan roti yang terakhir yang dia punyain. Saudaraku, pada saat itu kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, kita udah banyak enggak punya uang sama sekali untuk mungkin tomorrow aja kita makan udah enggak ada, saudaraku. Tapi Tuhan minta untuk mempersembahkan perpuluhan. Tapi kita mikir, aduh, let me just pay my bill first. Let me just pay everything else first and then I give the rest to God. Tapi saudaraku, kita belajar dan saya belajar banyak daripada kisah-kisah yang terjadi di Alkitab. Giving daripada janda Sarfat ini, the obedience dia berikan kepada Nabi Elia. Dan apa yang terjadi saudaraku, suatu multiplication yang boleh terjadi. Kenapa terjadi suatu multiplication? Karena Allah tidak pernah berhutang di dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang dia janjikan dia akan genapi. Firman-Nya mengatakan even though kita itu mengingkari akan janji-janji kita. Even though kita itu tidak setia, tapi dia adalah Allah yang setia dalam kehidupan saudara dan saya. Karena dia tidak bisa mengingkari akan janji-janjinya. Amin saudaraku. Biar kita belajar pada siang hari ini. Dikatakan di dalam Mazmur 18:32-35. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita?
Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Saya undang untuk para tim musik